Namaku Rahman Dika Firdauza Hari Hernanda, biasa dipanggil Oza. Ini teman seangkatannya Dian di ITS dulu. Terus ya 2012 aku mulai di teknik material, terus lanjut 2016 ke NCU. Jadi ini awal mula perjalananku di Taiwan ya. Terus sampai sekarang aku pindah kampus kemarin PhD. Gimana dulu Za? Dapat beasiswa dan bisa dapat kampusnya di Taiwan gimana nih? Sebenarnya kalau di Taiwan ini banyak banget beasiswanya terkait. Nah itu tuh tadi persyaratannya. Nah terus kalau misal pengalamannya sendiri gimana? Kalau di sana berarti kamu selama belajar mengajar itu pakai bahasa apa? Terus apa yang didapat di sana gitu? Kira-kira apa yang beda gimana gitu? Kayak culture shock, language shock ya terutama. Di sini kalau untuk di kampusku yang sekarang, alhamdulillah 90% lah, 80-90% banyak mata kuliah yang bahasa Inggris. Meskipun kita juga harus cari-cari juga. Jadi di Taiwan ini di masing-masing kampus biasanya di webnya itu udah ada tulisan. Misal kita mau SKS-an KRS-an ya kalau di FRS kalau di ITS. FRS-an itu udah ada list nih. Ada list. Di situ kan bahasanya sama semua kan karena bahasa Indonesia. Kalau di sini itu udah ada keterangan. Ini English, ini Chinese, ini partial English, ini partial Chinese atau ini full English atau gimana kayak gitu udah ada. Nah, di kampusku sebelumnya karena memang di Taiwan kan di kampusku sebelumnya ini jatuhnya adalah graduate institute kan. Jadi uniknya di Taiwan adalah untuk memulai suatu jurusan atau departemen mereka mengawali dengan postgraduate. Jadi mereka buka program S2, S3 dulu yang dinamakan biasanya graduate institute. Nah, ini pra-departemen sebenarnya, Graduate Institute itu. Jadi di kampusku yang sebelumnya itu Graduate Institute of Material Science and Engineering, di mana mereka nggak ada S1, mereka cuma ada S2 dan S3 di situ. Oh, gitu. Di Graduate Institute ini cuma ada S2 dan S3, dan jumlah lab-nya waktu itu cuma ada 7. Cuma ada 7 lab, 7 profesor. Nah, alhasil dalam artian material masih kecil dong di kampus ini gitu. Makanya mahasiswa internasionalnya pun juga kecil, dikit. Dulu mahasiswa Indonesia itu cuma 1, 2, 3, 4, 5. Kalau nggak salah cuma 5. Cuma 5 waktu itu. Terus mahasiswa Indianya juga waktu itu masih dikit banget, 2 atau 3 kalau nggak salah. Jadi internasional dengan Taiwannya tuh masih beda jauh. Bahkan di satu kelas waktu dulu kalau nggak salah di thermodynamics, zaman master itu kami nggak sampai 10% di kelas. Hasil waktu kita request, Prof bisa nggak pakai bahasa Inggris gitu kan. Profnya jawabannya gini, di aturan perkuliahan NCU kalau nggak sampai 10% mahasiswa internasional kita boleh pakai Chinese. Jadi kayak nggak ada pilihan. Thermodynamics, bayangin, thermodynamics, slide-nya doang nih yang bahasa Inggris. Terus aku tuh ngomong Chinese. Itu kayak astagfirullah. Thermodynamics, coy. Itu bayangin kayak kamu nonton film apa ya, Bruce Lee, kamu tapi nggak pakai subtitle. Udah. Ya, ini Meteor Garden. Iya, tapi tanpa subtitle, tanpa tanpa dubbing. Iya. Itu aduh. Aku udah di kelas tuh kayak ini aku udah pokoknya nggak nuntut banyak hal lah. Aku yang penting bisa lulus dari mata kuliah ini, oke itu. Karena itu mata kuliah wajib. Tapi ujiannya pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa? Soalnya akhirnya kita dapat soal bahasa Inggris. Yang lain teman-teman dapat soal bahasa Cina. Nah. Oh iya kan? Kita ini. Mandarin. Chinese tuh kan ada kayak 2 gitu kan, Mandarin sama Cantonese. Nah, kalau yang di Taiwan ini pakai yang mana? Nah, internationally kan ngenalnya lebih ke arah traditional atau simplified kan. Nah, yang dipakai mainline China itu simplified Chinese. Di mana tulisan aksara kotak-kotaknya itu nggak terlalu ribet sebenarnya. Nah, sedangkan untuk Taiwan sendiri mereka mempertahankan untuk pakai
traditional Chinese. Waduh. Ya, stroke-nya tuh Masya Allah. Aku pernah ngambil mata kuliah nulis dan baca satu semester 300 apa karakter itu harus diapalin sama satu semester. Ya Allah, itu beratnya Masya Allah. Wah gila. Serius itu berat banget. Dan di sini bahasanya kayak gitu. Bahkan beberapa kali kayak aku kan udah coba apa, bahkan di HP ku sendiri nih sekarang ada kayak pingin gitu, apa ya, kayak aksara gitu loh. Jadi kayak keyboardnya aku punya khusus, jadi aku bisa ngetik sendiri juga. Nah, aku coba kirim iseng dong, aku kirim pakai karakterku, kirim ke temanku yang kuliah sastra Cina di Indonesia. Dia bilang, aduh ini simplified, aku nggak belajar, aku belajarnya tradisional apa, ini tradisional, aku belajarnya simplified. Itu totally beda. Wow. Totally beda. Jadi kalau balik lagi ketika kita ngomongin mata kuliah, dan itu mata kuliahnya pas Chinese, gila pokoknya. Aku dulu 8 mata kuliah selama master, 3 full Chinese, 2 partial, 3 full English. Dari 8 cuma 3 yang full English ya? Bener, serius. Itu gila, itu udah kayak ya Allah, udah pasrah lah di situ. Tapi untung alhamdulillah lulus semua alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan aksennya kita nggak sih orang sana biasanya kalau ini bahasa Inggris gitu ya? Mirip kayak orang Jepang sih. Oh. Udah bisa R-nya agak nggak jelas. Ya gitulah. Itu kalau untuk bahasa siap-siap lah pokoknya, culture shock-nya di sana. Nah kalau PhD gimana? Nah, alhamdulillah kalau di kampusku yang sekarang ini thermodynamics kemarin aku kan nggak harus ngambil lagi juga karena wajib. Itu udah bahasa Inggris. Jadi so far kalau di sini aku 100% bahasa Inggris mata kuliahnya kemarin. PhD ya. Nah, di masing-masing kampus tuh juga ini ada ketentuan sendiri-sendiri. PhD itu kalau di kampusku yang lama, PhD harus ngambil 24 SKS course. Oke. Harus lulus. 24 SKS harus ngambil, berapa cuma boleh fail 1 atau 2 gitu, aku lupa. Sisanya harus lulus. Sedangkan di tempatku, aku sekarang cuma wajib ngambil 12 SKS. Setengahnya? Setengahnya. Jadi memang ada kebijakan kampus sendiri-sendiri. Okay. Itu membedakan. Berarti ini 12 SKS di luar research ya? Yang kelas? Oke. Itu sih so far. Gitu ya. Nah, kalau tadi selain bahasa nih, Za, kurang lebih apa lagi nih kesulitannya atau tantangannya yang dihadapi selama ada di kuliah di Taiwan? Nggak dipungkiri ya, kalau tadi mungkin kita sempat cerita tentang manis-manisnya di awal gitu kan. Kita coba ngomongin apa namanya, ini biaya hidup sih. Aku coba share ke biaya hidup ya. Biaya hidup di sini, aku sempat tulis juga artikel. Jadi buat teman-teman yang pengen apa namanya cari lebih lengkapnya, bisa search aja judulnya ini, terus nanti di Google muncul artikelnya. Nah, so far untuk visa residen ya di Taiwan segini gitu kan. Terus kenapa harus visa residen? Karena ketika teman-teman masuk dengan visa visitor dan pengen berubah ke residen, terus berubah lagi dapat KTP Taiwan, itu agak susah. Harus dapat ada nominal tertentu yang harus dipenuhi di rekening. Nah, itu susah tuh. Itu agak susah. Kalau nggak salah dulu 60.000 NT harus ada di rekening kita. Nah, kita duit dari mana di awal baru datang? Itu tantangan pertama. Ya bukan ini ya, nggak ada visa student gitu ya? Nah, visa student tuh visa residen ini. Kalau gitu. kamu berhasil masuk dengan visa residen, itu tanpa kamu harus ada nominal tertentu, kita bisa langsung dapat KTP Taiwan. KTP Taiwan ya? Alien Resident Card namanya. Gitu. Kita harus memperpanjang. Susah untuk dapetin residen gitu. Jadi kalau misalnya kita mau belajar doang ya udah masuknya cuma pakai visa student. Kalau mau residen syaratannya lagi gitu. Di Taiwan ada 3 deh. Visitor. Nah, visitor ini khusus untuk pengunjung kan. Pengunjung itu paling cuma 15 sampai 30 hari boleh. Residen pengunjung itu 15, residen itu 30. Kalau residen 30 hari.
Cuma ketika kamu residen dan pengen apply ke Alien Residence Card tadi, ARC, itu kayak semacam multiple entry. Ya, KTP itu. Nah, itu 15 hari setelah kamu tiba harus ngurus. Itu. Nah, kalau kamu udah kerja di sini minimal 5 tahun, kamu bisa transfer dari ARC jadi APRC. Jadi kalau di ARC itu kayak Aliens Resident Card, kalau APRC jadi Aliens Permanent Resident Card. Itu semacam green card-nya US. Jadi kamu mau pulang ke Indonesia pun bolak-balik ke Taiwan tanpa harus visa. Itu buat visa. Nah, terus tiket juga ya tricky-trickinya di sini. Jadi memang untuk kesusahan yang pertama otomatis kamu harus nentuin visa dulu, ngurus visanya itu susah. Terus untuk beasiswa, nah beasiswa ini kamu untuk dapetin beasiswa tantangannya nggak gampang juga. Ada yang ketika kamu dapat beasiswa yang tadi MOST, MOE, terus yang Taiwan Scholarship itulah, insya Allah kamu udah terjamin. Karena itu cukup gede nominalnya dan kamu untuk master ditanggung 2 tahun, untuk PhD ditanggung 3 tahun. Jadi udah cukup amat. Cuma 3 tahun. Jadi kalau ketika kamu molor ya yang 2, 3, yang 4 sampai 5 tahun kamu harus pikir-pikir gitu. Duit sendiri dong. Itu atau negosiasi dengan profesor di attach ke project. Itu juga bisa. Nah, biaya hidup, nah di sini cukup relatif beragam ya. Credit fee cukup mahal. Kalau menurutku ya, karena 45 sampai 60 ribu NT per semester itu berapa berarti? Kalau sekarang 500 rupiah 1 NT berarti sekitar 30 juta ya. Iya. 30 juta. 30 jutaan. Ya kalau dibanding sama Eropa atau US mungkin murah, tapi kalau dibanding sama Asia yang lain mungkin cukup mahal kalau bayar sendiri. Nah, terus biaya hidup ya Taipei ini kota paling tinggi biaya hidupnya, jelas. Kalau yang kotaku ini cukup moderate karena kalau dibilang gini, Taipei itu kayak DKI, kotaku yang sekarang ini kayak Karawang, kota industri. Oke. Nah, kayak gitu. Sedangkan kalau kota-kota yang lain ya cukup murah lah. Segitu. Ini biaya hidup. Kalau untuk kalau kamu tinggalnya di dorm it's okay, itu affordable banget lah, murah. Tapi kalau kamu di luar di ngekos atau kontrakan di luar itu cukup bervariasi. Tuh. Nah, ini tantangan yang tadi kamu tanyain kan? Yep. Jadi tantangan di sini di awal kan apply online tuh udah tantangan pertama, udah jelas tantangan banget. Terus diterima. Nah, diterima ini juga banyak juga tantangannya. Kalau dari sharingnya teman-teman yang kesini, diterima itu ada tantangan juga, terutama yang cewek ya. Kalau cowok sih biasanya berangkat aja. Kalau cewek biasanya izin orang tua. Itu tantangan. Itu izin orang tua. Dan ada juga yang temanku udah diizinin masternya doang, dia pengen lanjut ke PhD, udah langsung di-cut sama orang tua. Kamu mau kapan nikahnya? Gitu. Itu udah cukup banyak orang-orang yang kayak gitu. Nah, itu tantangan di penerimaan. Nah, tantangan di kuliahnya sendiri tadi bahasa satu, yang kedua beasiswa, mempertahankan beasiswa itu cukup tricky karena di beberapa kampus menerapkan kuota. Gitu. Dan kuota itu mereka terapkan lewat seleksinya lewat nilai. Kalau di kampusku yang sebelumnya, karena aku kemarin kan masih di Graduate Institute kan, jadi masih relatif lebih oke. At least nilaimu 75 itu udah bisa dapat beasiswa, ya, bisa daftar beasiswa. Sedangkan kalau di kampusku yang sekarang, karena dalam tanda kutip rankingnya juga naik dan departemen materialku yang di sini itu lebih gede daripada materialku yang di sana. Sekarang mereka standarnya lebih tinggi di sini. Jadi nilai untuk bisa ngajuin beasiswa itu minimal 82 dan akumulasi nilai tiap semester itu harus minimal 85. Wow. Nah, itu cukup tricky juga kan. Nah, itu baru persyaratan untuk diterima. Jadi belum 100% bisa diterima nih gitu kan. Nah, apa sih yang bisa mendukung kamu? Ya itu tadi riset kamu. Karena di sini profesor itu kayak semacam bos. Bukan bos sih, kalau bos nyuruh-nyuruh doang. Kalau profesor kadang masih ngarahin kan. Jadi kayak
profesor itu semacam orang tua kedua kamu lah di sini. Bahkan orang tua pertama malah jadi, karena orang tua pertama kita kan jauh. Profesor tuh jadi kayak orang tua pertama. Kita harus nurut lah ketika kita diminta, Oza bantuin project ini, ada project masuk, kamu harus nguji ini, harus ini. Nah, ketika kita performa baik, profesor bahkan kasih rekomendasi ke kampus, ini anak bisa dapat nih. Itu trikinya. Tunggu. Berarti kamu pas berangkat itu belum pasti dapat beasiswa? Belum. Oh gitu. Jadi berangkat masih biaya sendiri, terus nanti memperjuangkan beasiswa pas nyampe gitu ya? Iya, pas nyampe. Tapi kalau biasanya sekarang, kalau dulu masih ada kayak gitu. Jadi kayak datang tuh masih tricky gimana gitu kan. Sedangkan so far sejak 2017 spring itu kampus-kampus udah menerapkan bahwa maba udah pasti dapat beasiswa. Gitu. Jadi udah santai. Jadi untuk sekarang yang masuk udah maba tuh pasti udah dapat beasiswa 1 semester. Nah, di semester berikutnya lah itu perang yang sesungguhnya. Waduh, serem juga ya. Ya ampun. Nah, itu triknya di sana. Gak dapat beasiswa, habis lah. Banyak teman-teman yang pada akhirnya dulu beasiswa bukan yang nggak dapat tapi turun, nominal turun kan, nominal turun dengan biaya hidup yang kamu harus tanggung, nggak gampang dong. Beda kasus kalau misal kamu anak sultan, ABS bisa, ayah bunda scholarship bisa ya, gitu kan. Kalau misal kamu harus ini macam-macam ya, ada temanku yang sempat dulu roommateku di kampus yang sebelumnya itu dia sempat part time juga. Jadi memang ya ada yang punya daya juang tinggi bahwa oke, aku part time, aku cuci piring lah, aku jadi waiter lah, aku jadi apapun lah, dia bisa, itu bisa kayak gitu. Dan untuk mempertahankan beasiswa itu cukup rumit. Nah, bahkan sebelum mempertahankan beasiswa, misal kamu udah pasti dapat beasiswa aja, itu keluarnya nggak langsung. Susahnya di situ. September, Oktober, November itu kamu harus siap dana buat September, Oktober, November dulu, karena Desember biasanya baru keluar ngerapel. Jadi keluarnya nggak di depan ya, dia di belakang. Oh my. Nah, itu terjadi di aku. Dulu September, aku cuma bawa modal, dalam tanda kutip, aku bawa sampai September, Oktober doang. Udah, aku bawa duit bertahan di situ. Itu pun tabungan zaman S1, misal beasiswa macam-macam kan gitu. Aku bawa itu semua pokoknya. Udah mah aku bawa semua gitu kan. Dah, berangkat. Nah, karena aku punya tekad, pokoknya sesudah aku master, aku nggak mau ngerepotin orang tua lagi ya. Mau gimana caranya aku bakar kapal tadi. Aku nggak bakal ketika kekurangan atau apapun minta ke orang tua. Di bulan ketiga mulailah ini ada dilema nih. Rekening udah kering, beasiswa belum keluar, tapi makan harus jalan dong, gitu kan? Iya benar. Nah, terus aku harus misal dulu kan masjid jauh ya. Berangkat ke masjid buat Jumatan itu 1,5 jam dari kampus. Itu kan juga harus jalan, ada ongkos dong gitu kan. Itu kayak ya Allah gimana gitu kan. Nah, akhirnya di bulan ke-1 ke-2 kan aku Jumatan kesana kemarin di masjid, ketemu apa namanya? Pekerja migran kan banyak ya di Taiwan. Aku sempat observasi juga, kenalan sama mas ini gitu kan. Kenalan, jadi kayak sempat punya chemistry juga sama pekerja migran, karena kan kita di negeri orang juga, kita harus tahu, nggak boleh dong kita ngobrol cuma kumpul sama mahasiswa doang gitu kan, enggak. Akhirnya aku observasi juga, oh ini kayaknya mas ini tiap Jumatan sepedanya gonta-ganti. Nah, sampai itu membawa sepedanya ya. Aku sempat kayak, kok sepedanya gonta-ganti nih orang. Aku di situ akal namanya kepepet ya, akal bisnisku berjalan. Kayaknya bisa nih, kayaknya aku approach ke dia. Di bulan ketiga saat aku mulai kekurangan, aku approach ke dia. Mas, bukan approach pinjam duit ya. Aku bilang, Mas, sepedanya sama ganti-ganti, apa namanya, servis atau apa? Aku nanya gitu. Oh enggak mas, aku dapat sepeda bekas, aku bisa apa namanya, reparasi sendiri dan aku jual gitu. Oh jual beli mas gitu. Iya gitu, minat ah. Aku minat beli dan minat ngejualin gitu. Nah disitulah muncul akhirnya koneksi. Aku kayak bisa nih makan.
Dibawalah aku ke kosannya dia. Itu sepeda semua di parkiran tuh punya dia. Waduh. Nah, itu cukup menggiurkan dia. Mas, aku dikasih harga berapa nih sepeda ini gitu. Oh, buat sampean ini harga segini ya. Aku dikasih harga dasar. Aku jual segini boleh nggak? Ya terserah kalau laku gitu. Nah, udah. Keluarin dulu Mas, aku pinjam satu-satu ya. Aku fotoin satu-satu. Tek. Aku sebar di grup-grup mahasiswa yang butuh sepeda gini. Alhasil aku sempat menjual 10 sepeda per bulan. Wadah. Tapi itu tantangannya juga nggak berhenti di sana. Karena untuk bertahan hidup ternyata bekerja nggak mudah ya. Sepeda itu mereka bakal, aku kan harus ngambil sepeda kan ke tempatnya. Nah, aku bawa sepedaku sendiri. Karena kalau aku naik bus ada biaya operasional tambahan dong. Aku naik sepedaku sendiri. Ya bisa dibilang sekitar 12 kiloan lah mungkin sekali jalan. Oke, aku jalan. Setelah nyampe sana, aku ngambil sepedanya. Nah, si pembeli datang. Bayar ke aku. Udah kan? Bayar. Oke Mas, udah. Nah, si pembeli kan belum hafal jalan dong. Mereka baru beli sepeda. Aku harus nganter dia dulu naik sepeda ke tempatnya dia. Ya, itu another 10 kilometers lah. Kayak gitu. Alhasil aku balik lagi kampus. Dan itu terjadi di setiap minggu. Ya, makanya kalau kamu sempat ngelihat kan, aku di 2016 waktu berangkat gendut banget. Setelah itu kan aku drop 20 kilo. Serius, aku 20 kilo turun. Oh, 20 kilo, buset. 20 kilo turun. Itu selain ya mungkin riset juga dan effort itu juga yang aku jadi memang itu biaya. Secara nggak langsung olahraga ya. Benar. Nah, itu di awal kan beasiswa. Nah, kalau sekarang di PhD kan, alhamdulillah udah cukup lah untuk hal kayak gitu. Aku nggak susah karena nabung dikit-dikit per bulan udah ada. Nah, untuk PhD tantangannya adalah setelah course ini kan kamu diterima sampai course ini kan ada waktu sekitar sampai 2 tahun lah kalau di kampusku yang sekarang. 4 semester kamu harus ngambil course. Selain kamu berjuang untuk beasiswa, kamu harus berjuang untuk qualifying exam. Oke. Nah, kalau di kampusku yang dulu, qualifying exam itu nggak peduli sama course. Kamu tinggal presentasiin progress research kamu selama 3 tahun. Kalau di kampusku sebelumnya itu 3 tahun. Kalau yang kampusku yang sekarang ini PhD 2 tahun. Nah, tinggal kamu presentasi doang, selesai. Nah, sedangkan di kampusku yang sekarang, PhD itu nggak bisa kayak gitu. Dia di NCTU ini PhD harus minimal lulus qualifying exam 4 semester, itu maksimum. Dengan catatan kamu bisa ngambil coursework, jadi kayak nilai course-mu kalau langsung ditransfer, atau kalau enggak itu kamu harus tes. Dan tesnya otomatis soalnya kan beda gitu kan tiap tahun. Di situ ketika sampai 4 semester kamu nggak lulus qualifying exam, kalau di kampus yang lain mungkin bisa perpanjangan, tapi kalau di kampusku, no, kamu bakal DO. DO kuliahnya nih, bukan beasiswanya doang? Enggak, langsung pulang, harus pulang. Jadi pilihannya ketika kamu tidak lulus qualifying exam, kamu harus pulang. Itu qualifying exam-nya ngapain tuh? Presentasi itu gitu? Tadi, semester? Enggak. Coursework itu, kalau misal coursework, ya udah kamu harus ngambil mata kuliahmu. Ngambil nilai mata kuliahmu dijadiin qualifying exam ya. Kalau tes ya tes gitu. Kalau misal kamu gagal di mata kuliah nih, kamu harus ikut tes. Kalau gagal di tes juga udah DO. Nah, tapi kemarin ada tuh yang kayak gitu. Ada kayaknya. Ada pernah ada juga. Nah, terus profku kemarin nge-push aku, kamu nggak boleh gagal qualifying exam. Tahun pertama kamu harus transfer mata kuliah kamu jadi nilai qualifying exam. Nah, qualifying exam itu standarnya di atas beasiswa. Bayangin, di beasiswa kan harus 82 kan minimal. Nah, kalau di qualifying exam minimal 85. Nah, naik tuh minimal 85. Jadi dan itu dibagi 2. Ada 4 mata kuliah yang ini wajib, yang benar-benar core course-nya. Kamu pilih salah satu dari 4 ini yang nilainya di atas 85. Nah,
ada mata kuliah pendukung yang mata kuliah second liner lah gitu. Second linernya kamu juga pilih salah satu, tapi untuk syarat second liner ini malah makin ribet. Selain minimal 85, rankingmu harus di atas 50%. Itu kayak, ya Allah, ini apa gitu kan. Buset. Ribet amat, Pak. Iya, itu tantangannya. Jadi memang ya udah gimana cara, dan Prof udah nge-push banget. Kamu 1 tahun harus bisa lulus gitu kan. Kalau enggak, kamu nggak boleh pulang liburan. Nah, 2019 kan aku sebar undangan tuh. Udah sebar undangan. Kalau misalnya aku nggak jadi pulang, bayangin dong berapa orang aku masa nggak jadi nikah gitu kan. Lagi udah undangan banyak tuh pasti kan, Mas, 2019 kan. Kacau itu pokoknya. Aku udah sebar undangan, Profku udah ngancem. Kalau kamu nggak lulus qualifying exam, nggak boleh pulang. Udah. Akhirnya itu salah satu motivasi buat caranya. Itulah. Ya itu pokoknya tantangan. Nah, terus beralih lah. Kalau misal kita nggak DO, lanjut. Berarti kita udah. Nah, sekarang kalau di sebelumnya kita cuma PhD student, nah setelah qualifying exam kita bisa disebut PhD candidate. Nah, iya. PhD candidate ini bukan berarti kamu udah bebas ngapa-ngapain, enggak. Kenapa biasanya kita bilang di survivor ya, karena di PhD inilah kamu, di PhD candidate ini fasenya adalah kamu harus cari riset, kamu harus benar, terus publikasi jurnal sebanyak-banyaknya sesuai standar itu. Nah, baru nanti setelah misal aku udah dapat tiga paper mungkin atau 1 conference gitu kan, dan itu udah sesuai sama kualifikasinya profku buat lulus, baru aku bisa sidang disertasi, itu baru boleh dan baru lulus. Nah, tantangan selanjutnya, jadi bayang-bayang DO untuk PhD itu banyak ya sebenarnya. Setelah PhD candidate pun ketika kamu sampai 7 tahun ternyata tidak memenuhi kualifikasi, kamu harus drop out. Nah, jadi itu kita tadi di awal cerita manis-manisnya, kita sekarang cerita tantangannya. Itu. Kalau Mas Arief kemarin, aku kalau boleh ngutip ya, kalau ngutip kata-katanya Mas Arief kemarin, PhD itu nggak cuma studi. PhD itu perjalanan. PhD itu journey. Jadi ketika kamu memutuskan untuk master, mungkin kamu master itu masih studi gitu kan, masih logis lah studinya gitu. Tapi ketika kamu untuk masuk ke PhD, selain hal-hal logis, kamu juga harus memikirkan hal-hal yang tidak logis. Misal Prof tiba-tiba nggak mood buat bimbingan, terus tiba-tiba papermu di pending sekian bulan, itu juga jadi pikiran tersendiri. Karena aku ngalamin itu sekarang. Paperku lagi di pending sama Prof sekian bulan gitu kan. Dan alhasil nggak mungkin dong aku diem. Aku ya udah pasrah aja nunggu paperku. Enggak, aku harus nyari topik yang lain buat paper kedua. Otomatis kan kayak gitu. Itu insight aja. Ya ampun, ternyata masih panjang nih perjalanan Anda ya? Iya, cukup panjang. Intinya kalau misal teman-teman, ya misal nanti ini pendengar kamu atau penonton kamu ini memutuskan untuk PhD mungkin, yang master banyak lah pengalaman-pengalaman yang bisa kamu share sendiri. Tapi kalau untuk PhD, terutama di Asia, siap-siap aja pokoknya, harus menyiapkan waktu, nggak bisa lulus 3 tahun. Karena di Asia sendiri, kalau di Jepang logis lah masih kamu bisa lulus 3 tahun. Karena di Jepang sendiri untuk saat ini tidak terlalu mementingkan publikasi. Gitu. Jadi ketika prof kamu udah bilang, sensei kamu udah bilang, oke, kamu bisa sidang. Kayak gitu. Tapi kalau masih ada juga sensei-sensei yang menuntut publikasi juga ada. Tapi kalau kamu kuliah, beda kasus kalau misal kamu kuliah di Europe. Nah, di Europe itu target biasanya PhD 3 tahun, maksimum 4 tahun lah. Itu bisa gitu. Sedangkan kalau di Asia justru minimum 4 tahun gitu. Mungkin di China, di Taiwan, di Korea sama lah, mirip kayak gitu juga. Jadi pokoknya intinya kalau kamu pengen PhD di Asia, harus persiapan mental juga bahwa aku harus lulus 4 tahun gitu. Nggak bisa kamu kayak misal
mengejar, oh aku harus dokter termuda, bilang pikir-pikir lagi ya gitu kan. Termuda, aduh. Tapi kan udah ditemani, ada yang menemani kan. Karena udah selesai sebar undangan, jadi dibawa sekalian kan. Iya, alhamdulillah itulah. Nah, ini terakhir nih, kalau Hmm. mungkin tadi udah ada pesan-pesannya, mungkin ada pesan-pesan lain lagi nggak buat teman-teman nih yang mau lanjut studi, mungkin tips-tips. Kalau tips kayaknya banyak lah, apa namanya, bisa dicari-cari lah di internet. Cuma gini, buat studi lanjut, aku ngulang lagi sebenarnya di tiap aku apa ngisi terkait postgraduate study kayak gini, aku selalu bilang teman-teman yang pengen lanjut di master maupun PhD, yang perlu diatur pertama adalah, sebenarnya di setiap kegiatan sih, yang perlu diatur pertama adalah niat. Teman-teman niatnya mau ngapain dulu sih gitu kan. Kalau misal teman-teman niatnya adalah memang teman-teman punya passion di riset, punya passion di studi dan apapun itu, kejar, nggak apa-apa gitu kan. Cuma kalau misal teman-teman salah niat nih, dalam tanda kutip ya, salah niat, cuma aku apa namanya kuliah enak kali ya, bisa jalan-jalan ke luar negeri atau apa gitu. Instagramnya teman-teman yang kuliah di luar negeri itu nggak wow ketika dilihat di itu ya gitu kan. Mungkin kita ngepost Instagram bisa tiap minggu dengan apa namanya foto-foto yang jalan-jalan, tapi kita nggak tahu kan 6 hari sebelum dia ngepost itu ngapain aja gitu. Jadi itu yang pertama adalah niat, atur niat itu. Yang kedua, teman-teman harus dapat restu dari orang tua, itu penting banget. Karena setelah teman-teman punya niat tanpa dapat restu dari orang tua, teman-teman juga nggak bakal tenang untuk menjalani itu. Karena ini real terbukti bahwa kemarin aku setelah lulus master sebenarnya ada tawaran kerja di perusahaan tertentu yang mereka mengharuskan aku 5 tahun buat kerja di mereka. Tapi begitu aku pulang, ya sholat istikharah dan apapun itu, izin orang tua. Nah, kebetulan papaku tahun ini pensiun. Tahun lalu ketika aku nanya ke orang tua, papa bilang gini, aku pengen sebelum pensiun ngelihat anakku lagi studi S3. Wah, di situ kayak, oke, fix, aku nggak jadi kerja, oke, aku terima tawarannya Prof gitu. Akhirnya di situ restu orang tua yang pertama. Dan alhamdulillah so far sekarang ya meskipun berat juga ya, kita bisa bilang semua aktivitas meskipun kamu mau kerja mau kuliah pasti ada berat enggaknya, tapi seenggaknya selalu dikasih jalan lah. Tuh yang pertama niat, yang kedua restu orang tua, yang ketiga ketika kamu udah nyemplung di satu sisi, misal kamu mau kerja atau kuliah atau apapun itu, misal studi lanjut ke luar negeri, kamu nggak boleh mikirin apapun hal pesimis. Apapun yang bikin pesimis udah lupain. Intinya ketika kamu udah ada di sini, ini tempat terbaik kamu. Kamu harus berhasil buat ngelewatin tantangan itu. Kepercayaan ini banyak orang yang menginginkan tempatmu di sini. Sesusah apapun, seberat apapun ya kamu harus lewatin itu. Gitu. Dan berkaitan dengan optimis, satu lagi, dimanapun kamu sekarang, misal kamu dari lulusan ITS, lulusan ITB, lulusan UI, lulusan UGM atau manapun itu di Indonesia, bahkan swasta sekalipun, jangan sekali-kali berpikir kecil. Berpikir kecil maksudnya, ya aku cuma dari lulusan ini nih, mana bisa sih aku kuliah di luar negeri gitu. Ya aku 5 tahun yang lalu nggak ada kebayang aku bisa nyampe sini sekarang gitu kan. Bahkan aku di material aja kelempar. Aku S1 dulu pilihan pertama nggak ada di material gitu. Aku dulu pengen di FK, jujur. Banyak banget. Jadi memang aku terlempar. Iya, banyak pengalaman seperti itu kan. Nah, akhirnya cuma tekadku adalah aku nggak jadi dokter, tapi aku harus jadi dokter. Itu kayak semacam penyemangat sendiri gitu kan. Nah, alhasil ketika ada pembakar semangat itu ya kamu jadi optimis gitu. Dan yang perlu digarisbawahi, orang Indonesia dimanapun itu kita punya usaha yang kita punya
sifat yang pengen struggle gitu kan. Dan silahkan dibandingkan, silahkan ditanyakan dimanapun ya, di negara manapun. At least di angkatan mereka masing-masing, orang Indonesia menempati 30% ranking teratas. Pasti ada orang Indonesianya. Itu nggak bisa dipungkiri di tiap angkatan. Bahkan kemarin ketika ditanya di kampus-kampus di Jepang, di Cina, di Korea, pasti ada 30% teratas, itu pasti ada orang Indonesianya. Jadi percaya aja. Mungkin sekarang kita nggak bisa apa-apa. Termasuk saya membenci elektrochemistry, tapi buktinya begitu capai di sini ya udah bisa aja jalan gitu kan. Jadi jangan pernah ada pesimis ketika Anda sudah nyemplung gitu. Niat, ridho orang tua, yang terakhir harus optimis terus. Itu aja mungkin. Oke, makasih banyak Za sharingnya. Ya ampun, banyak banget nih, sampai nggak kerasa udah lebih dari 1 jam nih kita ngobrol. Makasih banyak, semoga lancar semua kegiatannya di sana. PhD-nya bisa lulus di waktu yang tepat. Amin. Nah, itu ucapan yang benar. Di waktu yang tepat ya, daripada cepat-cepat belum tepat atau terlalu lambat juga serem juga. Bener. Yang tepat, pokoknya lancar semuanya. Makasih juga yang udah nonton video ini. Semoga bermanfaat sharing kita di malam hari ini. Udah malam ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Oke.